Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Rina Setiawati dari PGSD Universitas Muhammadiyah Purworejo semester 4. Di sini saya akan menyampaikan tentang media pembelajaran. Nah, apa sih itu media pembelajaran itu? Jadi, media pembelajaran adalah alat atau sarana atau bisa disebut dengan perantara yang digunakan dalam proses interaksi yang berlangsung antara guru dan juga siswa untuk mendorong proses belajar mengajar dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, serta memantapkan apa yang dipelajari dan membantu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang berkualitas. Dalam media pembelajaran terdapat beberapa landasan dalam penggunaan media yang meliputi landasan filosofi, landasan psikologis, landasan empiris, landasan sosiologis, dan juga landasan teknologis. Nah, untuk yang landasan filosofi yaitu media digunakan didasarkan pada nilai kebenaran yang telah ditemukan dan juga disepakati oleh banyak orang. Nah, untuk landasan selanjutnya yaitu landasan psikologis. Nah, media pembelajaran ini dimaksudkan anak akan lebih mudah mempelajari yang konkret daripada yang abstrak. Jadi, hasil belajar seseorang itu diperoleh melalui pengalaman yang konkret sampai pada lambang verbal atau abstrak. Proses belajar tidak harus dari pengalaman langsung, bisa dimulai dengan jenis pengalaman yang paling sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan siswa. Untuk landasan yang selanjutnya yaitu landasan empiris. Nah, landasan empiris ini dimaksudkan yaitu dengan siswa akan mendapat keuntungan yang signifikan bila ia belajar dengan menggunakan media yang sesuai dengan gaya belajarnya. Untuk yang selanjutnya, landasan sosiologis. Dalam menggunakan media, guru mempertimbangkan latar belakang sosial anak didiknya. Untuk yang selanjutnya, landasan teknologi. Nah, dimaksudkan yaitu dengan sasaran akhir dari teknologi pembelajaran adalah memudahkan pembelajar atau siswa untuk belajar. Nah, dalam pembuatan media pembelajaran ini bermaksudkan atau memiliki manfaat yaitu pembelajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat menumbuhkan motivasi siswa untuk belajar. Yang kedua, bahan pembelajaran lebih jelas maknanya. Untuk yang ketiga, metode mengajar lebih bervariasi. Media pembelajaran ini juga memiliki nilai praktis loh ya. Nilai praktis tersebut meliputi pertama, membuat pembelajaran konkret konsep abstrak. Terus yang kedua, menampilkan objek yang tidak dapat diamati mata telanjang. Untuk yang ketiga, memungkinkan siswa untuk berinteraksi secara langsung dengan lingkungan belajarnya. Yang keempat, memungkinkan keragaman dan persepsi antar peserta didik. Untuk yang kelima, menyajikan informasi belajar secara konsisten dan dapat diulang. Untuk yang keenam, menyajikan pesan belajar secara serempak. Nah, jadi semua media itu memiliki nilai praktis yang sama, hanya saja tergantung pada tujuan dan sasaran media. Itu akan dipakai untuk apa? Apakah itu pelajaran tertentu atau tematik, atau yang akan digunakan untuk orang-orang tertentu seperti anak berkebutuhan khusus begitu. Media pembelajaran itu memiliki dua ciri. Yang pertama, fiksatif, dan yang kedua, distributif. Untuk ciri media fiksatif yaitu menggambarkan kemampuan media merekam, menyimpan, melestarikan, dan juga mengkonstruksikan suatu peristiwa atau objek. Selanjutnya, ciri media yang kedua yaitu distributif. Dimaksudkan yaitu objek atau peristiwa ditransportasikan melalui ruang. Dalam pembuatan media pembelajaran itu memiliki syarat, tidak hanya asal membuat loh ya. Untuk syarat yang pertama yaitu harus tahan lama. Untuk yang kedua, bentuk dan warnanya harus menarik. Untuk yang ketiga, sederhana dan mudah dikelola. Untuk yang keempat, ukurannya harus sesuai. Dan yang kelima yaitu sesuai dengan konsep. Nah, selanjutnya yaitu macam-macam media. Media itu banyak macamnya loh.
tidak hanya ada satu atau dua macam, namun banyak. Yang pertama ada naratif. Naratif ini contoh medianya itu yang meliputi media cetak. Untuk yang kedua ada interaktif, yaitu media mengacu pada di mana pengguna dapat menavigasi dan memilih konten pembelajaran. Untuk yang ketiga yaitu media tanpa proyeksi dua dimensi. Yang dimaksudkan yaitu tipe tanpa proyektor hanya memiliki dua ukuran sisi, yaitu panjang dan juga lebar. Contohnya papan catat ataupun papan tempel. Untuk media yang keempat yaitu media tanpa proyeksi tiga dimensi. Dimaksudkan yaitu tipe tanpa proyektor yang memiliki tiga sisi, yaitu panjang, lebar, dan juga tinggi. Contohnya yaitu bangun ruang. Untuk media yang kelima yaitu media audio. Media ini memberikan rangsang nada saja, contohnya radio dan tape recorder. Untuk media yang keenam yaitu media dengan proyeksi. Maksudnya yaitu dengan pemakaian proyektor, contohnya film dan juga slide. Nah, untuk media yang keenam ini yang biasanya dipakai oleh guru-guru zaman sekarang. Nah, untuk selanjutnya yaitu strategi dalam pemanfaatan media pembelajaran yang efektif dan juga efisien, yaitu harus paham betul bagaimana cara menggunakan media tersebut. Sebelum memperagakan, perlu menjelaskan terlebih dahulu tentang media tersebut secara singkat. Nah, bagaimana jika cara kerjanya secara berkelompok namun medianya hanya ada satu media, itu bagaimana? Yaitu bisa dengan bergantian namun dibatasi waktu, atau bisa dengan mewakilkan kepada setiap kelompok untuk memperagakan secara bergantian, dan tentunya siswa lain tetap terkondisikan. Dan kunci utamanya yaitu guru dapat memperagakannya, dapat mengelola kelas, dan mampu memanage waktu. Nah, media pembelajaran itu ada yang digital dan ada yang konvensional. Mana yang lebih efektif? Jadi, antara digital dan konvensional sama-sama memiliki tujuan mempermudah dalam pembelajaran, jika membuat medianya juga berkualitas dan juga sesuai dengan kebutuhan. Lantas, bagaimana jika media digital berbasis game online? Dapatkah membantu siswa dalam belajar? Nah, tentunya bisa dong. Game tersebut akan mengganggu jika anak bukan belajar di game yang diberikan oleh gurunya, namun malah menggunakan game lain yang tidak ada kaitannya dengan materi di sekolah. Nah, itu tadi sedikit tentang media pembelajaran. Tapi jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen ya. Tetap di channel Rina Setiawati. Sekian dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.